Puji Tuhan. Kita telah melihat dari pasal 21 bagaimana pedang Tuhan yang melawan Yerusalem. Kata pedang Tuhan sudah kita tahu artinya adalah firman Allah. Yerusalem tidak berhadapan dengan manusia. Yerusalem tidak berhadapan dengan hukuman-hukuman secara hurufiah, tapi Yerusalem berhubungan langsung dengan firman Allah. Setiap milik Allah itu tidak berurusan dengan manusia. Jadi urusan kita, keberadaan kita, kalau kemarin diajak kita duduk berperkara dengan Allah, sebab ada yang akan dibicarakan, ada yang akan disampaikan. Bagaimana cara penyampaiannya kita tahu, itu melalui pedang Allah, melalui firman Allah. Setiap kita berurusan, berhadapan dengan kalimat firman Allah, sebab kita sudah tahu akan firman itu. Apa yang Allah sedang kerjakan, apa yang Allah sedang sampaikan, apa yang Allah sedang lakukan dalam setiap kehidupan kita, itu adalah urusan Allah dengan kita dalam firman-Nya. Itu sebabnya di ayat yang ke-8, hai anak manusia, katakan, beginilah firman Tuhan, pedang yang sudah diasah, digosok untuk menumpahkan darah, dan digosok supaya mengkilat seperti petir, apakah kita akan bersukacita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan. Jadi memang firman Allah itu tidak pernah tumpul. Amin. Tidak ada pedang, pisau yang tidak menjadi tumpul. Tidak ada. Sekalipun dibuat dengan tempaan baja yang terbaik. Ayah saya berkata bahwa pisau yang paling bagus adalah pisau yang terbuat dari baja rel kereta api. Saya nggak mengerti itu. Tapi rupanya rel kereta api itu adalah baja yang telah ketemu baja. Tiap hari digilas dengan kereta besi. Ia menjadi bagus karena baja ketemu baja. Tiap hari digilas, tiap hari digilas. Dan yang paling bagus katanya adalah pisau yang dibuat dari rel kereta api yang ditempa, yang tidak menjadi tumpul itu karena baja itu, rel kereta api itu tiap hari sudah digilas dengan kereta. Jadi tiap hari kita lihat kalau kereta lewat itu
sama dengan sedang menggilas bantalannya. Rel kereta itu adalah bantalan, tempat roda kereta berjalan. Dan bantalannya itu menjadi baja yang terbaik. Baru kita mengerti, baru saya mengerti. Amsal berkata, besi menajamkan besi. Untuk bisa membuat pisau di dapur kita itu enak dipergunakan, tajam, ketika kita menggosok dengan besi. Kalau dengan batu asa, mana yang kalah? Batu asanya yang kalah. Tapi kalau tukang daging, dia punya besi, gosok aja gitu, 2, 3, 4, 5, udah dipakai lagi, dia menjadi begitu tajam lagi. Tumpul, gosok lagi, gampang. Ini dia nggak pernah lepas dari tangan yang satu, tangan yang pegang asahan besi. Jadi dia pergunakan beberapa kali. Nggak perlu seperti kita tiap kali duduk ngasah setengah jam. Ada kalanya salah arah, bukan tambah benar, tambah tumpul. Ada istilah berkata jangan kawin kalau belum bisa ngasah besi. Karena ngasah besi itu, ngasah pisau itu terbalik aja, tumpul dia. Kelihatannya mudah. Nah, firman Allah berkata, pedang itu sengaja digosok, sengaja diasah. Firman Allah itu sengaja dibuat tajam setiap saat. Haleluya. Untuk tidak menjadi tumpul, untuk dipergunakan. Pedang yang firman Allah yang kita dengar setiap saat, itu sama dengan mengasah. Dia mengasah. Itu sebabnya ketika kita mendengar firman Allah, jangan katakan tajam lalu kita menghindar, lalu kita mengelak dari datangnya pedang. Pedang itu tidak pernah membunuh kita, tapi pedang itu membersihkan kita. Allah tidak pakai pedang firman Allah itu untuk membunuh kita, tidak. Tapi Allah pakai pedang itu untuk membersihkan kita, melepaskan segala sanga. Tadi kita baca itu, dosa-dosa Yerusalem bagaikan sanga. Sanga itu adalah kotoran. Kotoran-kotoran yang dipisahkan dengan pedang. Firman Allah yang sanggup membersihkan hidup kita. Kata Ibrani 4, yang dapat mengkorek dalam. Bahkan yang bisa pisahkan antara sendi dan sumsum, itu cuma pedang Allah. Amen. Begitu berkuasanya firman. Kita bisa mengelak di depan manusia. Semua orang yang
duduk di kursi terdakwa. Tidak ada seorang pun duduk di kursi terdakwa. Begitu duduk, lalu dia berkata, Pak Hakim, gak usah diadili, saya bersalah. Gak usah ditanya. Jaksa gak perlu capek-capek bacakan tuntutannya. Berjam-jam capek dengan tebalnya buku dakwaan. Gak perlu. Duduk si terdakwa, dia langsung berbicara, saya bersalah karena saya telah melakukan A, B, C, semua saja. Tidak usah tidak usah ada dakwaan ini, panggil saksi, panggil ini, panggil, nggak perlu. Terdakwa aja langsung. Atas semua kesaksian saya, maka silakan putuskan hukuman atas saya. Karena manusia menganggap masih dapat mengelak. Itu sebabnya disediakan kuasa hukum untuk membela. Bukan satu, silakan sekuatnya 10, 20. Terdakwa ketika dia bisa berkata sendiri, dia tidak perlu kuasa hukum, dia nggak perlu pengacara, dia nggak perlu pembelaan apapun. Tapi semua yang duduk di kursi terdakwa, panjang lebarnya, berhari-hari, berbulan-bulan bahkan, mengadili satu perkara dengan segala tuntutan, dipanggil sekian banyak saksi dan sebagainya dan sebagainya. Setelah makan lelah sekian lama, baru diambil keputusan. Karena manusia tidak pernah berani berkata jujur, saya bersalah. Itu sebabnya pedang sengaja diasah, sengaja digosok, diberikan supaya diasah, ayat 11, supaya digosok dan diberikan ke tangan si pembunuh. Jadi bukan si pembunuh yang mengasah pisaunya, pedangnya. Dia sudah terima pedang tajam. Firman Allah tak perlu dibantu. Ini yang harus kita ingat. Firman Allah, tidak ada seorang manusia dapat membantu firman Allah untuk membuat firman itu tajam di telinga orang. Tidak perlu. Firman Allah itu dari Allah yang memang sudah tajam dan tidak perlu diasah oleh manusia. Tidak perlu diperindah dengan gagang yang menarik. Dengan kalimat awal dari firman Tuhan yang indah, itu sebagai gagang pisaunya. Gak perlu. Karena firman Allah adalah firman Allah. Amin. Mau terima katanya silakan, gak mau terima gak apa-apa. Yeskiel pasal yang kedua, silakan mau terima, tidak mau terima juga tidak apa-apa. Memang manusia itu kaum pemberontak adanya. Tapi bagi kita yang mau terima firman Allah, mau menerima tajamnya firman, tajamnya pedang, dan inilah saatnya. Hari-hari ini adalah saatnya di mana firman itu membersihkan kita. Hingga jemaat Tuhan akan
sebagai emas yang teruji, akan keluar sebagai, tidak perlu lagi dibersihkan, sudah cemerlang. Target Allah adalah gereja yang cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Tidak ada cacatnya, sedikit pun tidak ada cacatnya. Amin. Tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh. Bahkan ada manusia yang langganan jatuh. Dikit-dikit jatuh, dikit-dikit jatuh. Memang ada. Karena daya keseimbangannya minim, jadi dia nggak bisa menahan diri. Kita tidak jatuh begini karena ada keseimbangan. Allah berikan kepada kita daya keseimbangan tubuh. Tapi ketika ada sesuatu yang membuat keseimbangan kita tidak baik, antara lain karena ada penyakit tiroid, ya. Tiroid itu adalah kelenjar kodok yang besar, melampaui keharusan. Semua orang punya kelenjar kodok, tetapi ketika dia sudah membesar melewati ukuran, maka yang menjadi akibat lebih dulu adalah kita kehilangan atau kekurangan daya keseimbangan tubuh. Nah, orang yang begini seringkali tidak seimbang, jadi gampang sekali dia runtuh. Nah, pedang tidak perlu membersihkan lagi. Ketika dilihatnya gereja sudah cemerlang, tapi untuk menjadikan, membentuk, membuat gereja cemerlang itu dibutuhkan pedang. Efesus pasal yang ke-5. Efesus 5 ayat 27. Dengan demikian, merasa semangat di atas dirinya dengan cemerlang sampai akhir atau perut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercelah. Amin. Begitu caranya Allah. Pedang itu ada di antara kita setiap saat. Firman itu yang akan membersihkan, untuk membuat cemerlang, tidak bisa celing gitu. Itu iklan. Dengan sabun ini, deterjen ini, alat pembersih ini, bahan kimia ini, lalu celing begitu. Itu cuma iklan yang dapat menjadikan seindah keinginan iklan. Itu cuma iklan. Tapi pada kenyataannya tidak pernah ada. Ada sabun yang tiba-tiba pakai yang udah dekil, lalu dibuka begini katanya, tabir kumalnya itu, lalu jadi putih lagi. Itu cuma iklan. Beli deh 10 dos. Kalau bisa bikin pakaian jadi bersih seperti yang diiklankan. Tapi firman Allah adalah pedang yang dapat membuat, luar biasa ya, yang dapat membuat gereja Tuhan, jemaat Tuhan, saudara dan saya menjadi cemerlang. Amin. Kalau kita mau. Amin.
Kalau kita mau. Karena setiap kali pedang itu datang, pedang itu kena kita, pasti terasa sakit dong. Pasti terasa sakit. Bahkan mungkin harus ada darah. Tapi begitu caranya untuk dibersihkan, tidak ada lain. Karena sudah begitu karatnya, sangannya tadi sudah melekat. Dan mau gak mau kalau kotorannya sudah sangat melekat, cara membersihkannya juga gak bisa dielus-elus, tapi digosok, ditekan. Begitu caranya, saudara. Kita tidak bisa mengelak dari kenyataan. Memang banyak kotoran kita. Pembohong kalau dia berkata, saya dong bersih. Kata si guru agama, apa yang aku belum lakukan Tuhan? 10 hukum Taurat aku sudah lakukan. Masa aku gak bisa masuk kerajaan sorga? Lalu tadi kamu tanya, lakukan. Oh sudah, dari kecil. Baik. Sekarang kamu pulang dan jual semua hartamu, lalu kamu ikut aku. Dia bangga dengan sangat-sangat dianggap kekayaan, kehebatan. Keberadaannya dianggap sudah luar biasa. Gak bisa ditegur. Sulit ditegur. Dan ketika kita berhadapan dengan keadaan teguran, itu seperti pedang yang sedang membersihkan kita. Kalau saudara beli daging, ya, dan penjual daging itu dengan pisaunya, dia bisa, ya, memang udah pekerjaannya, ya. Dia tahu alurnya urat daging itu. Dia bisa buat daging yang tadi seekor lembu memang udah dipenggal-penggal, tapi ketika mau diambil, mau beli apanya, kan pasti ditanya begitu. Oh, saya perlu segel. Oh, ada ini, tapi masih melekat gitu dengan daging-daging lain. Dia dapat mengambil persis gitu, hingga bagus sekali. Ini segelnya, seperti dibungkus dengan urat-urat dan semua. Pada itu tipis sekali. Pisaunya bisa ambles, bagus sekali. Lalu ada potongan segel yang masih utuh. Pedang Allah itu tidak melukai, saudara. Amin. Amin. Pedang firman Allah tidak ingin saudara terluka sedikit pun. Amin. Yesaya 27. Begitu dijaganya kita. Haleluya. Kalau ada putri malu yang akan mengusik, dia cepat akan membakar itu putri malu. Karena ingin menjaga kita dengan begitu luar biasa. Pedang Allah tidak melukai kita. Amin. Tidak ingin saudara terluka dengan firman Allah, tapi ingin menjadikan kita jadi cemerlang. Amin. Hebat, luar biasa firman. Amin. Coba baca ayatnya. Yesaya 27. Ayat yang ketiga, aku Tuhan
menjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan ada orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku, mencari damai dengan aku, mencari damai dengan aku. Begitu pedang Allah. Dia jaga kita. Begitulah Tuhan. Dia lindungi kita. Kalaupun dia ingin mengambil bagian kita, seperti tadi saya katakan, tukang daging yang sedang mengambil mau apa. Kita kan tahu ada berapa bagian daging dengan nama-namanya. Oh, mau ambil khas dalam, diambilkan khas dalam, ada bagiannya. Mau ambil gandik, diambilkan gandiknya. Bikin rendang, oh ini yang bagus ini, kalau rendang ini. Ada lagi yang namanya kelapa, diambilkan daging bagian kelapa. Ada bagian-bagiannya, dan itu gak akan salah. Dan caranya gak asal potong begitu, diambil alurnya begitu baik sekali, dan pisaunya luar biasa tajamnya. Begitulah firman Tuhan, mampu menciptakan gereja Tuhan menjadi gereja yang cemerlang. Amin. Tanpa melukai kita, tanpa melukai kita. Timotius suratan Timotius yang kedua pasal 3. Dari ayat yang ke-15, ingat, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi Amin. untuk setiap perbuatan baik. Bahasa Greka disebut dengan kata teleos, disempurnakan, hingga tiap-tiap manusia kepunyaan Allah disempurnakan. Amin. Pedang Allah itu sanggup menyempurnakan, membuat kita, menjadikan kita menjadi cemerlang. Haleluya. Gak ada malpraktek. Dokter yang dapat malpraktek, tapi pedang Allah gak pernah malpraktek. Aduh, maaf ya, salah potong. Tak ada, saudara. Tidak pernah ada firman Allah salah, bukan untuk dia, tapi untuk dia. Salah tadi, salah arah, tidak ada. Firman Allah tepat untuk kita semua. Haleluya. Ketika kita siap diperbaiki, maka kita diciptakan menjadi jemaat yang cemerlang. Amin. Makin cepat, makin sering kita mau dibersihkan, makin cepat kita akan menjadi cemerlang. Di zaman Yeskiel tidak ada yang mau. Jadi kita baca pasal 22 tadi.
Yesaya 22 tadi Tuhan cari. Tapi nggak ada katanya ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu supaya tidak kumusnahkan. Tapi aku tidak menemuinya. Di zaman Yesaya gak ada yang mau dibersihkan. Sebegitu banyaknya orang Israel, tidak seorang pun yang rela memberikan dirinya untuk dibersihkan, untuk dibuang sangannya, kotorannya, ngotot dengan kebenarannya sendiri. Gak mau. Padahal ketika ditemukan ada orang yang mau mempertahankan negerinya terpelihara, tapi gak ada. Aku tidak menemuinya. Gak ada yang mau. Ketika ada pedang firman Allah gak mau. Ketika ada tajamnya firman Allah gak mau. Oh enggak. Ketika firman itu mau membersihkan, oh dia mengelak. Sebab itu tidak ditemukan seorang pun yang bisa dipakai Allah. Mau dipakai Allah, relakan dirimu dibersihkan. Bagi setiap koordinator dan perangkatnya, bagi setiap penghubung dengan perangkatnya, itu berarti saudara sedang berada di dalam perhatian Allah untuk dibersihkan. Amin. Dan harus tahu, ada firman Allah yang lebih dulu datang untuk membersihkan kita. Bukan berarti saudara terpilih jadi penghubung, saudara terpilih jadi koordinator, itu saudara yang terbaik. Saudara sedang mendapat kesempatan untuk dibersihkan, untuk didandani. Ada firman Allah yang akan tiap-tiap saat akan mengkikis hidup saudara. Jangan merasa begitu hebatnya saya, lalu saya terpilih lagi. Kesempatan lagi bagi saudara untuk dibersihkan lagi. Kesempatan untuk dijadikan orang yang lebih cepat jadi cematlah kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ujungnya nanti akan dikatakan gagal. Tapi kalau mau, saudara akan jadi penghubung, jadi koordinator atau seperangkatnya yang cemerlang. Bukan dipilih karena terbaik, tapi dipilih karena kesempatan bagi kita untuk dibersihkan. Kalau kita mau. Kalau merasa diri, aku dipilih kan karena ya kalau aku bodoh, kalau aku malas, gak bakalan aku dipilih. Aku paling baik. Di antara wilayahku aku paling baik. Di antara komisi aku yang paling baik. Ya pantaslah kalau mereka pilih aku. Itu perkiraan saudara, tapi bukan begitu perkiraan Allah. Jadikan aku indah. Amin.